Halo anak-anakku, SMA Santo Kristoforus II, khususnya kelas 12. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang nilai-nilai penting dalam masyarakat. Untuk mengawalinya, kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan ini kami akan belajar tentang landasan kami memperjuangkan nilai-nilai kehidupan kami. Semoga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dapat memahaminya dengan baik dan akhirnya menghayatinya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik anak-anak, pada subbab yang kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai landasan untuk memperjuangkan nilai-nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat. Landasan di sini berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 45 dan juga kitab suci serta ajaran gereja. Mengapa menggunakan dua ini? Yang pertama, karena kita hidup di Indonesia dan kita sebagai orang Kristiani, maka ada dua landasan ini yang saya kira penting untuk kita pelajari. Kita masuk pada pembahasan bahwa negara dan gereja itu memiliki tugas yang sama. Tugasnya yaitu mewujudkan kerajaan Allah itu di dunia. Kerajaan Allah yang semacam apa? Ya, kerajaan Allah yang mampu melaksanakan atau mewujudkan keadilan, kejujuran, perdamaian, kemudian cinta akan alam. Itulah kerajaan Allah yang nyata yang harus kita wujudkan di dunia ini. Kita masuk yang pertama, itu landasannya adalah Pancasila dan Undang-Undang 45. Dan ini menjadi landasan yang penting bagi bangsa Indonesia, karena Pancasila merupakan sebuah paradigma. Artinya apa? Bahwa nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional. Saya kira anak-anak bisa menemukan dalam berbagai macam nilai-nilai, contohnya Pancasila, nilai persatuan, nilai kemanusiaan, nilai permusyawaratan, nilai keadilan, dan masih banyak lagi yang bisa kita gali, bahkan sampai kita konkretkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam undang-undang misalnya, tuntutan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dijabarkan dalam pasal 33 dan 34. Ayat pertama, pasal 33 mengungkapkan semangat yang harus menjiwai penyelenggaraan ekonomi nasional, yaitu semangat kekeluargaan. Ini juga menjadi nilai penting. Lalu, negara dalam pasal 34 UUD 1945 diwajibkan untuk memperhatikan orang-orang dan kelompok yang tidak berdaya, seperti fakir miskin dan anak terlantar secara khusus. Di sini Pancasila akan bermakna bagi kehidupan bangsa kalau dihayati sebagai nilai-nilai yang diamalkan dan diperjuangkan. Saya kira ini menjadi hal yang tidak asing bagi kita, karena Pancasila itu selalu ada dalam hati kita. Kemudian berkaitan dengan gereja. Kalau yang sebelumnya tadi dengan memperjuangkan nilai-nilai sesuai dengan Pancasila dan UUD 45, kita adalah pribadi yang 100% Indonesia. Nah, dalam hal ini gereja melalui kitab suci dan ajaran gereja, baik magisterium maupun tradisi,
itu menghadirkan keadilan, kebenaran, dan kasih. Hukum kasih merupakan landasan bagi segala hukum lainnya untuk mewujudkan nilai-nilai penting dalam kehidupan manusia. Maka disinilah kita belajar untuk bagaimana menjadi pribadi yang 100% Katolik. Maka sungguh lengkap 100% Katolik dan 100% Indonesia. Nilai-nilai dasar yang menghormati martabat manusia seperti penghargaan terhadap daya cipta manusia, kesamaan setiap orang di hadapan Allah, dan perhatian untuk kepentingan bersama sering digunakan baik sebagai tolak ukur moral maupun untuk pertimbangan pribadi. Ini yang saya kira menjadi penting untuk kita. Nah, dalam kitab suci landasannya ada ini. Jangan mencuri. Tentu ketika orang mencuri akan merugikan banyak orang. Kemudian, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Dan janganlah engkau turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Ini supaya apa? Supaya terjadi kejujuran, perdamaian, keadilan. Ya. Lalu ini dalam Matius 22 ayat 21, Yesus berkata kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Disinilah Yesus pun menunjukkan bagaimana ketaatan kita pada Allah dan ketaatan kita pada negara. Nah, sedangkan landasan yang coba diserukan oleh Gereja Katolik ini juga kemarin sudah saya jelaskan. Yang pertama itu dalam ensiklik Pacem in Terris atau Damai di Bumi. Ensiklik ini menyerukan dihentikannya perang dan perlombaan senjata serta pentingnya memperkokoh hubungan internasional lewat lembaga yang sudah dibentuk yaitu PBB. Ensiklik ini memiliki muatan ajaran yang ditujukan tidak hanya bagi kalangan gereja Katolik tetapi seluruh bangsa manusia pada umumnya. Ini seruan gereja bagaimana gereja ingin nilai-nilai yang penting dalam masyarakat itu terwujud supaya kehadiran Allah itu dinyatakan. Kalau perang terus pasti tidak ada rasa damai. Kemudian ajaran gereja yang kedua ini adalah Populorum Progressio. Ini sebuah ensiklik yang ditulis oleh Paus ke-6 tentang perkembangan orang-orang dan bahwa ekonomi dunia seharusnya melayani semua umat manusia dan tidak hanya sebagian kecil saja. Ini bagaimana gereja terus berseru bahkan hingga sekarang. Kemudian Rerum Novarum, saya kira ini tidak asing juga, oleh Paus Leo ke-13. Ini dimana supaya kerja dihargai dan agar semua orang dapat memperoleh nafkah yang wajar. Kemudian supaya hidup masyarakat dan negara ditata secara demokratis. Dalam Rerum Novarum ini juga supaya diatasi kesenjangan antara hidup dalam kelimpahan dan kemiskinan yang ekstrim. Dan yang terakhir supaya penindasan itu diakhiri dan pembebasan dimajukan. Ini menjadi penting khususnya bagi rakyat-rakyat yang memiliki kekuasaan.
semoga bisa bertindak adil kepada para buruh. Dengan demikian tidak akan terjadi kesenjangan hidup antara si kaya dan yang miskin. Itu seruan gereja yang sampai sekarang terus didengungkan. Nah, lalu bagaimana Yesus memperjuangkan keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian? Tentu Yesus memperjuangkan nilai-nilai itu dengan cara hidup dan pengajarannya, di mana Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah yang memerdekakan. Dasar kerajaan Allah yang memerdekakan adalah kasih. Yesus selalu menekankan hal itu. Kasih, cinta kasih, belas kasih, ya kan? Karena cinta kasih dapat mengubah situasi menjadi semakin mendekati cita-cita damai sejahtera. Itu yang menjadi hal yang disampaikan dan dilakukan oleh Kristus, yaitu kasih. Dan Yesus mengecam keras para agamawan yang suka bersikap picik dan munafik. Ini terdapat dalam Lukas 11 ayat 42 sampai 46, di mana ketidakadilan terus berlangsung pada masa hidup Yesus. Maka Yesus mengatakan, "Celakalah hai kamu orang-orang Farisi, karena kamu berbuat tidak adil. Celakalah hai orang-orang Farisi dan ahli Taurat, hai kamu orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga, karena kamu menelan rumah janda-janda, karena kamu menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja," dan masih banyak lagi. Dan kaitannya dengan hukum Taurat, Yesus pun justru bukan menentang, tetapi menggenapi hukum Taurat dengan kasih. Yesus hanya menentang cara orang menggunakan hukum dan sikap mereka terhadap hukum. Para ahli Alkitab dan orang-orang Farisi telah menjadikan hukum sebagai beban, padahal seharusnya merupakan pelayanan. Dan Yesus mendorong orang kaya agar memiliki semangat solidaritas terhadap orang miskin. Sebab di situ dikatakan, betapa sulitnya orang kaya masuk dalam kerajaan Allah, seperti halnya seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Di sini Yesus menuntut semua orang, khususnya orang kaya, bukan hanya berderma, tetapi mengusahakan supaya orang kaya itu mampu membebaskan orang lain dari kemiskinan dan penderitaan. Lalu Yesus menolak setiap hukum dan penafsiran yang digunakan untuk menindas orang. Dan Yesus mengajak semua orang memberikan pelayanan belas kasih dan cinta kasih. Supaya apa? Supaya terwujud belas kasih Allah yang nyata dan terwujudnya kerajaan Allah yang nyata, yaitu melalui solidaritas terhadap semua orang tanpa memandang bulu. Inilah bagaimana kita memperjuangkan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan masyarakat. Kerendahan hati juga menjadi penting supaya nilai itu terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian anak-anak yang bisa Bapak jelaskan. Semoga kita semua menjadi agen-agen yang membawa dan memberikan pelayanan dengan penuh kasih dan memperjuangkan nilai-nilai yang penting untuk kehidupan bersama. Amin. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.